Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah ada di segmen Create Up. Belakangan beberapa perusahaan rintisan atau startup melakukan pemutusan hubungan kerja pada sejumlah karyawannya. Gelombang PHK disinyalir disebabkan karena banyaknya perusahaan startup yang hidup bergantung kepada dana investor. Ketika investor mulai mengurangi porsi investasi atau mengambil keuntungan terlebih dahulu dari dana yang sebelumnya ditanamkan, para perusahaan startup mulai melakukan efisiensi karyawan karena dana yang diperoleh sebelumnya sudah tidak mengalir deras. Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan para pekerja yang menjadi korban PHK, perusahaan bisa segera melakukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jika lokasi perusahaan berada di dua lintas provinsi yang berbeda atau milik BUMN, maka Kemenaker siap untuk memanggil para pihak untuk melakukan mediasi. Seperti diketahui, sejumlah perusahaan teknologi rintisan Indonesia tengah menghadapi permasalahan yang dikenal sebagai fenomena bubble burst. Situasi ini menyebabkan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekurangnya ada 6 startup yang ada di tanah air yang telah melakukan PHK sejak awal tahun ini. Di antaranya adalah Tanihub, Zenius, Link Aja, Pahamify, JD.id, dan Mobile Premier League. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini sudah tersambung melalui Zoom Bapak Jeffrey R. Sirait. Beliau adalah Ketua Umum Amvesindo atau Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi, Wik. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Jeffrey. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Ya, Oke, Pak Jeffrey, saya ingin kemudian menggali dari sudut pandang modal Ventura. Bagaimana sebetulnya Anda melihat fenomena PHK di perusahaan rintisan atau kita kemudian sebut sebagai bubble burst? ya. Terima kasih, Wik. Jadi kita melihatnya seharusnya tetap semua kita berempati dengan suasana yang ada, ya. Yang kedua, ini adalah selalu pelajaran-pelajaran berharga buat kita semua, ya, terutama rekan-rekan startup karena konteksnya hari ini teman-teman yang dibicarakan ini gitu ya dari seluruh stakeholder. Nah, kalau kita melihat sebenarnya fenomena ini adalah fenomena yang ibarat di dalam setiap life cycle pertumbuhan satu company itu memang selalu ada titik-titik yang namanya turun dan naik. Ya, mungkin ini juga kita rasakan sebelumnya sebenarnya di awal 2020, ya, bukan hanya para startup tapi juga para conventional company, bukan hanya early stage ataupun series A, tapi juga big company yang ada di conventional company. Jadi tekanan ini menurut kami itu adalah tekanan yang memang faktor luar yang memang menekan terhadap life cycle yang ada gitu. Jadi life cycle yang ada ini yang sebenarnya harusnya semua siapapun itu mengantisipasi. Itulah namanya agility dari setiap company menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Apa yang terjadi dengan pelajaran pembicaraan hari ini adalah memang itu akumulatif. Ya, akumulatif ini tentunya disikapi oleh siapapun dan termasuk dengan teman-teman startup untuk melakukan merelook lagi bahwa bisnis saat ini ya itu harus dengan tekanan seperti ini harus melakukan apa. Nah, ini adalah respons yang sebenarnya dilakukan oleh para startup terhadap perusahaannya gitu ya. Nah, sekali lagi waktu kita bicara mengenai kalimat PHK yang disampaikan oleh terutama banyak di media juga disampaikan oleh para founder, ya tentu harus kita lihat sebenarnya. Jadi 3 huruf ini gitu Mas Wiki, ini adalah cerita nightmare bahwa terjadi divest atau divest yang namanya parsial begitu, atau sebenarnya memang ini adalah salah satu program ya di dalam strategic growth dari setiap company. Misalnya begini, ini yang harus kita lihat secara aklamasi lah gitu ya. Misalnya begini, bahwa saya membuat satu brands karena keinginan kita bahwa kita harus punya leverage, mengekspand kita punya bisnis ke kota nomor 3, nomor 4 misalnya. Tapi ternyata marketnya berbicara dengan tekanan tadi, itu
demand-nya itu tidak sebesar yang kita harapkan, ya. Nah, jadi agility dari setiap company tentunya, oh iya, these brands kita divest gitu ya. Tapi bukan melihat terhadap company secara keseluruhan. Baik. Nah, ini yang menurut kami sebenarnya kita sikapi juga secara positif, bahwa efisiensi yang terjadi terhadap namanya beberapa PHK yang terjadi di para startup, sebenarnya juga terjadi di banyak di company atau conventional company. Ya, ini Jadi menjadi memang, satu hal yang cukup biasa terjadi begitu ya, Pak ya, Jeffrey ya? ini adalah respon. Kecuali Baik. kita bilang startup pada tutup semua. Baik, Nah, oke. itu adalah sesuatu yang memang kita harus diskusikan, Mas Wiki. Ada satu simpulan yang menyampaikan honeymoon is over. Bagaimana Oke. pendapat Anda mengenai hal ini dan sebetulnya bagaimana dengan tren pendanaan dari modal ventura kepada perusahaan startup ke depan melihat tren ini, Pak Jeffrey, apakah Ya. terjadi perubahan? Apakah terjadi pembagian porsi yang lebih detail begitu ya? Tadinya mungkin persentase investasi ke perusahaan startup cukup banyak, tapi kemudian melihat tren yang ada, apakah itu di Indonesia ataupun mungkin secara global, itu kemudian membuat teman-teman di modal ventura sedikit mendiskon prosentasi investasi ke perusahaan startup. Secara tren seperti apa, Pak Jeffrey? Baik, ya, terima kasih. Jadi begini juga, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah tantangan sebenarnya buat investor, buat para VC, ya, juga mungkin pemerintah melihat ini. Jadi gerakan apa yang terjadi melihat situasi ini. Nah, tentu kita akan lihat root causes-nya dulu gitu ya. Persoalan tekanan ini kenapa gitu ya. Ini kan tekanan sebenarnya karena makro. Yang kedua, kita bisa melihat juga dalam konteks ini, ya, sejak SoftBank, sejak Sequoia yang memang pemain-pemain besar dalam konteks, mereka pun melakukan satu prudent investment, tentu juga diikuti oleh para investor atau LP-LP yang lain. Nah, gerakan ini sebenarnya gerakan yang juga kita sebagai VC pasti mengantisipasi. Jadi source of fund ini kan tentu dari para LP ini. Jadi why di LP ini seperti ini gitu ya, yang biasanya mendanai dengan secara mungkin worldwide atau Asian one gitu ya. Nah, kami di VC tentu harus melihat ini sebagai satu hal yang penting yang menjadi bukan isu lagi, yang kita harus bisa melihat kalau kami ingin melakukan satu pertumbuhan, apakah ada pilihan-pilihan lain terhadap para LP atau investor buat para startup yang memang dimasukkan di dalam fund-nya dari venture capital. Nah, yang kedua, kita juga melihat kalau ini kita bisa melihat replacement yang baik, tentunya tren yang terjadi buat kita di Indonesia khususnya, Mas Wiki, Indonesia ini kan sebenarnya mungkin bukan emerging market lagi begitu ya, karena kita sudah menuju ke arah maturity terhadap innovation, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh direction baik dari government, policy, baik dari BUMN, private sector. Saya melihat Indonesia ini itu adalah there is so many room buat improvement. Jadi ruangan buat perbaikan itu banyak banget. Baik. Ruangan buat perbaikan ini itulah yang diisi oleh innovation, itulah yang diisi oleh big improvement. Nah, sehingga yang terjadi kalau ada demand, ya, nah demandnya ini pasti besar, ya. Baik. Kalau ada demand, tentu kan kita supply. Nah, supply itu dengan innovation. So we believe that. Ya, ini adalah tekanan yang memang mungkin di dalam tahun ini kita harus melihat kembali. Jadi relook back. And then kita akan lihat kondisi pasar. Ya, adanya demand ini dilihat sebagai sebuah potensi yang cukup potensial untuk perusahaan startup dan juga mungkin dinilai sebagai potensi investasi untuk modal ventura untuk tetap memberikan pendanaan kepada perusahaan startup. Artinya Anda ataupun teman-teman modal ventura nggak bakal mengurangi porsi investasi ke startup ya? Biar konsisten, ya, karena kita lihat masih banyak cerak-ceruknya yang di sini gitu ya. Baik, baik. Oke, kita harus jeda Pak Jeffrey, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Jeffrey R. Sirait, Ketua Umum Avesindo. Pak Jeffrey, saya ingin kemudian bertanya mengenai tren investasi, mungkin perubahan porsi investasi dari modal ventura kepada perusahaan rintisan yang kemudian terlihat semacam dinamika lah belakangan gitu. Ataupun mungkin boleh kita istilahkan sebagai pengurangan porsi investasi dari perusahaan modal ventura ataupun dari modal ventura kepada perusahaan rintisan begitu. Apakah kemudian ini menjadi sebuah tren yang berlangsung lama atau
hanya sementara saja, Pak Jeffrey? Baik, ya terima kasih. Ini menurut saya juga seperti anomali sebenarnya, Wik. Jadi kalau kita lihat 2020 begitu kita mengalami pandemi, ya forecast kita juga waktu itu melihatnya adalah so this is kondisi fair or kita akan mengalami growth yang mungkin negatif begitu. Tapi ternyata kejadian kita di 2020 ya justru melihat ada beberapa sektor yang membuat kita itu justru secara dealing ya baik di early stage sampai pun di series C, D dan unicorn begitu justru meningkat. Demikian terjadi juga di 2021. Dan bahkan di 2022 kalau kita ngeliatin forecasting kita ya sampai posisi di Q1 ini justru kita melihatnya mudah-mudahan kita tidak turun. Mudah-mudahan kita turun. Ada beberapa hal yang kita coba perhatikan sebenarnya. Ya, yang menarik walaupun di dalam LP kita itu terjadi penurunan-penurunan dan ada beberapa statement-statement yang cenderung mengatakan membuat investment itu akan diperlambat suasananya. Tapi satu, kita melihat di Indonesia ini ternyata banyak investor-investor yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, yang melihat ini adalah menjadi sesuatu yang seksi dalam startup, dalam innovation. Bisa macam-macam memang. Jadi banyak para LP yang sekarang itu yang sebenarnya bukan investor real terhadap namanya innovation atau startup. Mungkin mereka adalah conventional investor, ikut masuk di dalam. Yang kedua yang menjadi satu hal yang menggembirakan juga buat kita, ya akhir tahun lalu kan sebenarnya BUMN dalam posisi ini Pak Erik mengatakan ada merah putih fund yang angkanya juga sangat amat menarik. Dan ini adalah dari kami dorongan ya bahwa merah putih fund ini harusnya menjadi satu strategi baik buat kami di asosiasi venture capital, buat rekan-rekan BUMN visi itu untuk bisa ikut berkontribut agar namanya ya dealing growth kita ini akan tetap bisa kita maintain dengan baik. Baik. Ya. Oke. Kalau ditanya begini bagaimana? Saya melihat kami masih optimis bahwa kita masih bisa meningkat. Mudah-mudahan poin-poin ini akan menjadi bagian dari para startup bahwa mereka juga harus be aware bahwa kita semakin mature untuk melihat bahwa who is the co-founder, who is the founder yang memang great untuk menjalankan innovation itu at any level of stage. Baik. Gitu, Wik. Oke. Pertimbangan dari modal Ventura sendiri untuk menghentikan pendanaan atau melanjutkan pendanaan. Karena banyak kemudian kita lihat kasus-kasus misalnya dari perusahaan rintisan yang secara performa tetap kemudian menunjukkan performa yang negatif begitu, tapi chip in terus dilakukan. Tapi kalau dilihat dari performa yang sebetulnya dilihat dari potensinya masih kemudian growing, tapi ada pendanaan yang dihentikan oleh modal Ventura. Nah, pertimbangannya apa dari MV sendiri, chip in ataupun tidak, ataupun lanjut ataupun menghentikan pendanaan yang disalurkan kepada startup? Ya, menarik your question. Jadi satu hal yang sebenarnya kita harus bisa lihat, setiap sektor itu kan sama ya, seperti dengan di konvensional ya. Jadi health tech, edu, e-commerce, fintech dan lain-lain ada ya, Wik ya. Kita akan melihat dari attractiveness pastinya. Ya, attractiveness ini akan kita sesuaikan dengan horizon dari kita punya investment. Ada yang kita ingin menarik satu capital gain dalam waktu 3 tahun, 5 tahun. Tapi ada yang horizonnya 10 tahun. Ya. Nah ini kan sebenarnya sense dari setiap para VC dan investor untuk melihat bahwa bagaimana memforecast sesuatu di depan. Jadi akan sangat tergantung dari horizon para VC masing-masing. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehingga mereka mempunyai satu strategi untuk mengamankan mereka punya sumber dana. Jadi source of fund mereka akan lihat berdasarkan para LP yang suka dengan horizon di panjang, yang suka harus dengan short atau medium. Nah, attractiveness dari sektor-sektor inilah yang menjadi pertimbangan kita. Ya, kalau hari ini di dalam short term, mungkin kita bukan bilang meniadakan, tapi menunda. Tapi juga ada barangkali yang kita bilang meniadakan. Misalnya begini, contoh yang sampai saat ini menjadi satu pertimbangan yang barangkali, misalnya apa? Sektor energi, ya, energi renewable energy, atau sektor yang namanya waste management. Kelihatannya dengan situasi saat ini bahwa namanya fuel consumption dari fosil itu tetap masih dalam posisi yang dari policy barangkali belum bisa dieksekusi dengan baik, even dengan policy government.
itu yang kita tunda tentunya. Ya, bukan itu tidak baik. Jadi kalau kita bilang menunda, bukan kita bilang meniadakan. Nah, kita biasanya mengkomunikasikan ini dengan para founder atau co-founder dari startup itu. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu melakukan kondisi yang seperti tadi, ya. Jadi kita bilang fairness aja situasi growth-nya, atau kita bilang divest di beberapa titik. Jadi sebenarnya ini juga adalah beberapa masukan ataupun input dari kami sebagai visi terhadap startup untuk memastikan bahwa situasi dan kondisi startup ini bisa di dalam survival growth mereka kita bisa pertahankan. Mungkin sekiranya bisa saya kemudian simpulkan dari apa yang kita perbincangkan sebetulnya dari apa yang terjadi di perusahaan rintisan belakangan fenomena bubble burst ini dinilai sebagai satu hal yang cukup biasa begitu. Ini adalah satu strategi efisiensi untuk kemudian perusahaan startup dapat terus bertahan. Dan kalau dilihat dari proyeksi setidaknya full year tahun 2022, teman-teman modal Ventura masih merasa optimis untuk melakukan investasi di sektor startup dan artinya sampai dengan akhir tahun 2022 setidaknya masih akan terus mengguyur banyak startup dengan pendanaan ya Pak Jeffrey? Ya, kami berharap 2021 ke 2020 minimal kita juga equal. Kita bisa mempertahankan growth itu. Oke, masih banyak yang saya ingin kemudian tanyakan tapi waktu kita sangat terbatas Pak Jeffrey. Sangat menarik, kita mungkin lanjutkan di lain waktu. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Baik Mas Fit, thank you. Sukses buat IDX. Baik, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Ardian, undur diri. See you in the morning.